sami-sami regipun setunggal itu menika ukuranipun sak manten. Nah, ukuran setunggal mesti menika ya. Pas cahaya tasipun ingkang dipun. Nah nika wayangipun sami-sami. Dagangnya Wayang kulit merupakan warisan mahakarya leluhur yang tidak akan lekang terhadap perkembangan zaman. Di samping itu, wayang kulit tidak hanya sekedar untuk hiasan dinding atau cindera mata ataupun pertunjukan, tetapi wayang kulit mempunyai filosofi yang sangat mendalam terhadap kehidupan manusia. Sagio alias Mas Lurah Perwito Wiguno adalah seorang ahli tata sungging wayang kulit Purwo, Gagrag Ngayogyakarta. Lahir di Bantul tanggal 14 Juli 1951. Pria yang ahli tata sungging kulit ini tepatnya beralamatkan di Gendeng RT 4 RW 2 Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Sejak kecil saya memang senang nonton wayang dan senang juga membuat, karena mungkin dipengaruhi oleh seringnya saya melihat bapak saya itu membuat wayang kulit. Kadang kalau bapak sedang memahat wayang kulit, saya sering duduk di depannya untuk menonton. Lama-kelamaan tertarik dan mungkin ayah saya itu tahu, terus saya diajari oleh ayah saya itu. Walaupun waktu itu oleh bapak tidak mengembangkan wayang kulit itu, artinya tidak sampai membuat untuk usaha, tetapi sekedar buruh saja bapak saya itu. Tapi lama-kelamaan saya tetap belajar dan diajari oleh bapak saya itu. Tetapi waktu itu memang ya masih anak kecil, umur 11 tahun. Kadang-kadang tidak serius cara belajarnya itu. Makanya oleh bapak saya diikutkan biar belajar ke tetangga saya yang namanya Pak Pujo itu. Dari sana tidak bisa seperti waktu ikut bapaknya, biasanya belajar itu serius.
Ya akhirnya saya nyantrik kepada Pak Pujo itu selama hampir 3 tahun itu lebih, untuk mendalami, untuk mengetahui teknik pembuatan wayang kulit. Pada masa kecilnya itu juga seperti kegiatan pada anak-anak yang lain, jadi juga sukanya yang nonton wayang gitu, kemudian ikut main dengan kegiatan yang lain, teman-temannya sama. Kadang-kadang juga karena di dalam kegiatan nata wayang, belajar nata wayang itu dengan sistem peguron itu Pak. Jadi peguron di mana dia sebagai santri itu harus juga ikut kegiatan dalam masyarakat. Ya karena gurunya punya kambing, ya dia harus cari makan untuk kambingnya, kemudian ada waktu senggang gitu. Jadi menjadi salah satu bagian dari keluarga. Sejak kecil, Sagio sudah senang menata. Ia mulai belajar memahat pada ayahnya sendiri, Bapak Joyo Perwito, pada tahun 1962. Tahun 1962 sampai 1966 belajar dengan tetangganya, Pak Pujo Winoto. Ia pun masih belum puas dan ingin memperdalam kemampuannya dengan belajar memahat wayang kepada seorang empu wayang bernama M.B. Priyatno atau sering dipanggil Mbah Bundu dari Keraton Yogyakarta tahun 1967 sampai 1975. Pak Bundu adalah seorang ahli membuat wayang kulit di keraton zamannya HB Hamengkubuwono IX. Saya sendiri merasa senang bisa belajar sama beliau karena setahu saya, setelah saya menekuni dan melihat setiap hari di sana, beliau itu kalau gambar itu sangat cermat dan sangat bagus sekali. Dan waktu itu tidak ada orang yang lebih pinter daripada Pak Bundu itu. Di samping itu Pak Bundu adalah gurunya Pak Pujo dan cikal bakal atau guru yang ada di guru membuat wayang yang ada di Dusun Gendeng ini. Belum selesai saya belajar ke Pak Bundu, saya masih ingin belajar banyak, tetapi saya lupa tahunnya, beliaunya meninggal dunia. Kecewalah saya. Setelah gurunya meninggal pada tahun 1975, Sagio mulai berpikir bagaimana dia bisa mempelajari wayang. Sagio kemudian berkeinginan menjadi seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Karena kepiawaiannya dalam membuat wayang kulit, akhirnya Sagio diterima menjadi abdi dalam yang bertanggung jawab untuk wayang kulit kerajaan. Sagio merasa mendapat anugerah karena di keraton itulah Sagio bisa bebas melihat dan mempelajari segala hal tentang wayang, khususnya wayang kulit gaya Keraton Yogyakarta. Bagi Sagio, butuh waktu berpuluh-puluh tahun agar bisa diakui dan mahir dalam membuat wayang kulit Gagrak Ngayogyakarta. Tak hanya berhenti untuk mengabdi di Keraton Yogyakarta, Sagio juga dikenal sebagai seniman yang mampu membuat wayang kulit dari mulai menggambar, mengukir, dan mewarnai wayang kulit. Sagio pun juga hafal tentang semua detail cerita wayang, baik dari penokohan dan filosofinya. Wayang kulit gaya Yogyakarta adalah
Kebetulan yang saya pegang ini adalah kera, dan semua kera yang ada di Jogja itu mempunyai mata dua, matanya dua, tidak satu. Itu yang pertama. Yang lain-lainnya adalah wayang Jogja itu menggambarkan orang berjalan, makanya antara pundak depan dan belakang itu tidak garis lurus. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah dalam hal sunggingan, atau sungging adalah sama dengan warna. Kenapa dikatakan sungging? Karena sungging itu harus didahului dengan warna yang muda atau warna gradasi. Umpamanya membuat warna merah ini harus dari warna putih, merah jambu sampai merah tua. Itu bagian sunggingan. Terus di bagian bawah ini ada namanya telacapan yang segitiga ini. Yang segitiga ini namanya telacapan, dan di dalam telacapan itu ada namanya cawen, ada giu, ada balesan. Itu di dalam sunggingan telacapan. Dalam hal pahatan, wayang gaya Jogja itu sangat menonjol. Jadi wayang gaya Jogja itu dibanding gaya yang lain, pahatan lebih menonjol, tapi pewarnaan didominasi dengan warna emas. Boleh dikata 75% emasnya lebih menonjol, karena pertimbangannya dalam zaman dulu, kalau untuk pertunjukan warna emas itu sangatlah kelihatan. Jadi di dalam pahatan nanti ada di samping warna emas, pahatannya itu ada lengkap, ada di sini ada mas-masan, ada inten-intenan, ada kawatan, kalau sunggingan ada drenjeman dan lain sebagainya. Memang bahasanya itu bahasa wayang, jadi bagi orang yang belum pernah mempelajari seluk-beluk perwayangan, apalagi sampai warna, itu nggak akan tahu seperti itu. Makanya marilah kita belajar untuk membuat wayang, biar wayang yang kita cintai ini bisa tetap ada di peradaban dunia ini. Untuk mengembangkan kecintaannya pada wayang kulit yang merupakan warisan leluhur budaya Jawa, Sagio pada akhirnya memilih wayang kulit sebagai jalur hidupnya. Dengan kecintaannya pada wayang, Sagio menjadikan wayang ini sebagai sumber penghasilan sekaligus melestarikannya. Pada tahun 1974, Sagio memulai usaha membuat wayang di Dusun Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta, yang hingga kini di tempat itu masih aktif berproduksi. Sagio masih terus menerima pesanan produk bernuansa wayang hingga sekarang. Memang usaha pembuatan wayang kulit tidak bisa dibilang mudah. Benda warisan budaya ini juga tak bisa dibuat sembarang orang. Namun, Sagio Papet, gerai pembuatan wayang kulit di Bantul tersebut mampu bertahan. Serumit apapun pemahatan dan pewarnaan, tak menjadikan Sagio menyerah. Sagio Papet pada akhirnya tidak hanya sekedar sentra pesan memesan wayang. Sagio Papet adalah tempat pembuatan wayang pertama di wilayah Kasihan Bantul, Yogyakarta, yang juga membuka kesempatan untuk mendalami filosofi dan teknik membuat wayang kulit bagi yang berminat. Namun demikian, kerumitan pembuatan wayang membuat Sagio tak mudah mendapatkan karyawan. Ia lantas melatih sendiri karyawannya dalam waktu yang tak pendek. Pembagian tugas itu meliputi bagian pahat dan pewarnaan wayang kulit. Setiap bagian dikerjakan masing-masing secara teliti. Oke.
Pirang kilo iki? Iki sedasa kilo. 10 kilo. Nggih. Dadi ini regane antarane di Nggih. karo tengan. Kata ayu to. Ya. Iki Katanya apa kira kok. Nggih, terus lanjut iki apa iki? Roto lalu sing barang niku mboten jeglong-jeglong ngoten. Dadine Oke, sing halus, ini tanggulnya. oke. Pakai rebu. Ya. Pakai serat atau rebu. Jari. Ya. Bon, Wes ngono wae, jadi terus deh. iki. Wayang kulit biasanya terbuat dari kulit kerbau ataupun kulit sapi maupun kulit kambing. Tetapi biasa yang dipakai untuk pertunjukan dan kulit yang paling bagus adalah kulit kerbau. Bukan kulit sapi ataupun kulit kambing. Walaupun semuanya itu bisa, tetapi yang dipakai untuk pertunjukan adalah wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau. Kali ini toh. Dia bercita-cita memang menjadi tokoh, kaitannya menjadi tokoh untuk bisa menjadi ahli wayang ya. Cita-citanya dia itu menjadi ahli wayang yang terkenal dan sekarang itu kelihatannya sudah kesampaian itu ceritanya. Namun satu hal yang menurut saya itu dia itu kuat itu adalah mempertahankan tradisi gaya Yogyakarta. Dia pernah berucap ya dalam buku saya yang pernah saya tulis Wayang Kulit Gaya Yogyakarta, itu dia pernah saya wawancarai kaitannya dengan kenapa dia kok wayang Yogyakarta. Itu alasannya karena dia itu orang Jogja dan tertarik belajar dari wayang dengan gaya Yogyakarta. Dan dia akan semacam punya pendapat, dia akan tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Hasil karya saya, kalau dihitung saya lupa jumlahnya, mungkin banyak sekali. Tetapi konsumen saya atau yang pernah memesan saya itu dari tingkatan dalang, kolektor museum luar negeri ataupun dalam negeri, juga dari presiden, menteri, banyak sekali. Apalagi waktu presiden kedua atau Pak Harto waktu itu, beliau senang wayang sehingga saya sering dipesan setiap bulan itu saya pergi ke Istana Negara untuk ngantar pesanan, atau kalau saya pas nggak sempat ke sana ya saya paket, saya kirim lewat jasa pengiriman. Di samping itu, wayang kulit buatan saya itu saya buat yang standar gayanya maupun kualitasnya. Kadang-kadang konsumen saya itu kalau dibanding perbandingan begitu, 75% itu konsumen saya adalah orang-orang asing. Yang dalam negeri adalah hanya 25%. Kenapa seperti itu? Saya sendiri tidak tahu, dan katanya Pak dalang-dalang itu pekerjaan saya itu agak mahal katanya. Padahal saya buat sedemikian rupa itu hasilnya juga masih biasa-biasa saja, artinya UMR. Sagio seorang maestro pembuat wayang. Dengan pengetahuan dan rasa kecintaannya terhadap wayang, telah mampu menekuni pembuatan wayang melewati zaman. Tatah sungging, terutama wayang kulit bagi Sagio, merupakan hasil karya yang memadukan seni dan sejarah wayang kulit. Untuk membuat wayang kulit, diperlukan kemauan belajar yang tinggi, keuletan, dan rasa kecintaan yang tinggi, berdasar pada alur cerita pewayangan. Untuk itu, Sagio telah membuktikan bahwa wayang kulit sebagai salah satu warisan leluhur, khususnya dari Keraton Yogyakarta, mampu menjadi contoh warisan budaya yang harus dijaga dan dipertahankan demi pengembangan kebudayaan dunia. Siapapun kita,
yang merasa dirinya anak bangsa wajib memelihara budaya leluhur yang ada di bumi Pertiwi, termasuk di dalamnya adalah wayang kulit.